sungguh-sungguh di Parlementa yang tahun hijau Indonesia Desember 2020 yang berjudul Kebaktian Tahun Baru Keluarga. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat supaya mengadakan kebaktian Tahun Baru Keluarga di rumah masing-masing pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 00 WIB. Bila warga jemaat belum mendapatkan acara kebaktian tahun keluarga, dapat menghubungi sebuah wilayah masing-masing atau dapat diambil di konsistori. 2. Kebaktian tahun baru 1 Januari 2021. Jumat 1 Januari 2021, gereja kita akan melaksanakan kebaktian tahun baru. Kebaktian ini akan dilaksanakan hanya satu kali, masuk pukul 10.00 WIB. Berbahasa Arab. 3. Jadwal ibadah minggu. Hari Minggu 3 Januari 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah minggu setelah tahun baru. Ibadah akan dilaksanakan sesuai jadwal. Mohon kepada seluruh jemaat untuk dapat memperhatikan jadwal ibadah. Tuhan memberkati. 4. Penyampaian amplop persembahan kebaktian Natal dan Tahun Baru Keluarga. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan amplop persembahan kebaktian Natal dan Tahun Baru Keluarga melalui sebuah wilayah masing-masing atau dapat diserahkan pada saat penyampaian persembahan di gereja atau dapat ditransfer ke rekening dia di Bank Mandiri nomor 132011371854007 atas nama AKBP Cimahi Jalan Sisi Mangaja. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada Bendahara Mulia Amang Sintuan Sini BB Negara kontak person 0812381719. Demikian pengumuman untuk persoalan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan seluruh alam-alamnya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Tercapkanlah sekarang perbuatannya yang ajaib. Tertulis dalam Mazmur 105 ayat 1 dan ayat 2. Puji dan syukur
begitu besar dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi pelayanan gereja di tahun 2020 ini. Dampak pandemi COVID-19 membuat pelayanan ibadah pertanyaan wilayah secara non-kategorial, pelayanan kepada orang sakit, pelayanan penghiburan kepada orang berpegang, dan pelayanan lainnya menjadi terhambat, sehingga pelayanan kita lakukan lewat ibadah virtual, rekaman dan live streaming yang dimulai pada bulan Maret yang lalu. Meskipun hingga saat ini kita sudah bisa melaksanakan ibadah minggu di dalam berbagai ibadah minggu, kita masih tetap harus melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan protokol kesehatan dan mengatur jadwal ibadah melalui pembagian PPP. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini, gereja kita terus melakukan pelayanan kepada seluruh jemaat dengan baik. Kristuslah yang memampukan untuk melakukan berbagai pelayanan di tengah gereja yang sesuai dengan tugas panggilan gereja, yaitu Koinonia, Parturia, dan Diakonia yang kita aktualisasikan dalam bentuk pelayanan berupa mengajar,
dan perayaan-perayaan atau pesta-pesta yang ada di gereja kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua pelayanan-pelayanan yang kami sebut di atas telah dilakukan gereja kita dengan semangat dan bersemangat, saling mengisi, saling mendukung, bergandengan tangan sebagai wujud nyata dari penyembah kita kepada Tuhan. Walaupun kita tengah dilanda pandemi COVID-19, patut kita syukuri semangat keluarga jemaat mengikuti ibadah tak pernah surut dan bahkan semakin menunjukkan kegairahan memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun dunia ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, hal ini terbukti dari statistik jemaat yang mengikuti acara kebaktian minggu pagi pukul 7, pukul 9, minggu siang pukul 11, dan minggu sore pukul 17. Kita berharap dalam waktu yang akan datang pandemi ini segera berakhir dan daerah jemaat pun tidak surut dalam mengikuti kebaktian seiring dengan jalannya waktu. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan gereja dalam pelayanannya. Gereja selalu menyediakan bentuk-bentuk pelayanan untuk jemaat dapat melaksanakan ibadah minggu dikarenakan tidak dapat hadir ibadah di gereja. Gereja melayani live streaming di setiap ibadah minggu di gereja untuk jemaat dapat menyaksikan secara langsung di rumah. Gereja juga menyediakan bentuk ibadah dalam soft copy bila jemaat melangsungkan ibadah minggu di rumah bersama keluarga. Di dalam pelayanan sekalipun harus diakui belum menunjukkan kualitas yang maksimal, masih banyak yang harus kita benahi. Sistem atau penataan pelayanan, informasi, koordinasi, dan kebudayaan fungsional seluruh para pelayan menjadi dasar pembangunan yang harus dikejar dan diraih. Pembangunan sistem pelayanan seperti ini akan menjadi harapan yang tidak mengecewakan bila tercipta kebersamaan antara peradaban dengan peradaban, antara jemaat dengan jemaat, dan antara peradaban dengan semua warga jemaat. Melalui sistem pelayanan seperti ini, maka gereja kita ini akan semakin hidup dan berkembang serta berdaya guna untuk memperlengkapi keadaan menghadapi tantangan zaman yang cepat berubah. Pelayanan khusus akan masuk isinya dalam pelayanan yang dilakukan oleh dewan-dewan melalui program pekerjaan seksi-seksi yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan, gerak pelayanan dewan-dewan melalui seksi sudah semakin hidup dan menunjukkan kontribusi positif dalam membangun jemaat. Walaupun masa pandemi COVID-19 belum berakhir, sekalipun demikian, upaya pendekatan gereja yang semakin terbangun antara dewan dengan seksinya masih terus ditunggu kembangkan. Demikian juga koordinasi antara dewan dan seksinya, serta koordinasi seksi dengan dewan sangat perlu dibangun demi terciptanya sinergi pelayanan yang semakin digerakkan. Koinonia dalam pelayanan koinonia atau persekutuan sekolah minggu dalam tahun ini mengalami pergerakan yang sempat terhenti dikarenakan pandemi COVID-19. Gereja terus menghubungi perkembangan pelayanan dalam melayani anak-anak sekolah itu, sehingga gereja memberikan pelayanan dalam bentuk ibadah minggu sekolah minggu dalam bentuk virtual atau online melalui YouTube channel gereja kita. Demikian juga dengan pelayanan bersama seksi manusia dan pertanyaan yang sempat terhenti dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga membuat gereja perlu memahami
kondisi sekitar lingkungan gereja. Ya, kondisi sosial juga telah menyerahkan bakti Natal kepada semua warga jemaat nama baru, siswa pensiun, jemaat sakit penuh, dan anak dan yatim. Kiprah gerakan Aisyah saja harus kita syukuri, dan kami menyampaikan sukacita dan terima kasih kepada semua warga jemaat yang selalu mengisikan sebagian dari berkatnya untuk gerakan Aisyah. Dari beberapa penatian jemaat gereja dan jemaat luar gereja kita, kemudian diberikan kepada warga jemaat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa sembako, beras, minyak goreng, telur dan ubi kepada 60 kepala keluarga jemaat kita yang terdampak COVID-19 dalam hal perekonomian. Fakturia di Fakturia adalah program pelayanan memikirkan dan melaksanakan kegiatan gereja di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, mencakup seksi kabaran Injil dan seksi musik, sebagaimana program yang telah ditetapkan bahwa tahun ini Dewan Fakturia melalui seksi-seksi yang dipilihnya lebih konsentrasi terhadap pelayanan musik, dan ini telah dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan musik gereja yang sudah mulai meningkat. Demikian juga penataan Apollo Solider setiap hari Minggu, serta pendampingan pelatihan musik masih terus diusahakan untuk dimaksimalkan. Namun demikian, pelayanan KOR tidak berjalan semestinya di tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19. Kita berharap di tahun yang akan datang pelayanan KOR dapat aktif kembali. Penataan musik gerejawi dalam setiap ibadah minggu atau kebaktian di gereja, kita harus terus semakin tingkatkan. Penataan sound system juga adalah hal yang utama dalam berlangsungnya ibadah. Oleh karenanya, tahun 2021 harapan kita untuk tenaga soundman dan multimedia yang akan berupaya membangun ketertiban ibadah melalui sound system dan pelayanan ibadah kemarin dapat tertata dengan lebih baik. Penambahan fasilitas gereja, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasannya jemaat sangat peduli terhadap lingkungan gereja. Tahun 2020 ini gereja kita menerima begitu banyak perkembangan tatanan gedung gereja, termasuk berupa di gereja kita. Pada bulan Juli 2020, gereja kita telah menerima pembangunan pos satpam yang diberikan oleh salah satu partai jemaat. Kemudian pada bulan November 2020, gereja kita melalui seksi aman telah mengadakan fasilitas lapangan bola. Pada bulan Desember 2020, gereja kita telah menerima pemberian taman bunga dari BPN dan perbaikan diri halaman gereja dari salah satu warga jemaat. Kita berterima kasih kepada seluruh lantai yang telah memberikan hati dan tenaga untuk memperindah lingkungan gereja kita, dan yang Tuhan memberkati pelayanan kita. Pembangunan gedung gereja, program pembangunan gereja selama tahun 2020 ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena pandemi COVID-19. Padahal kita masih memiliki keinginan untuk melanjutkan program pembangunan gereja kita. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan dana talangan pembangunan. Perlu diketahui bahwa dikarenakan pandemi COVID-19 ini, pesta pembangunan yang diprogramkan di tahun 2020 tidak dapat kita laksanakan, sehingga berdampak untuk pelunasan dana talangan. Meskipun demikian, gereja masih terus berupaya untuk dapat melunasinya. Oleh karena itu, kami memohon
dan turun berjuang iman kita. Janji iman yang sudah kita nyatakan, persembahan yang sudah kita berikan, ucapan syukur yang sudah kita sampaikan, dan sumbangan yang sudah kita ikhlaskan, kiranya kita berkah untuk mencukupkan rencana pembangunan gereja ini tahun yang akan datang dan seterusnya. Kami semua dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh warga jemaat atas kebersamaan dan semangat kita untuk membangun gereja milik Tuhan. Demikian yang disampaikan laporan pelayanan akhir tahun Gereja HKBP Cimahi Jalan Sisi Maharaja tahun 2020. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja selama tahun 2020 menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Untuk lebih lengkapnya, laporan pelayanan akhir tahun ini telah dibagikan kepada para jemaat, dan setelah ini nanti laporan keuangan akan disampaikan oleh Ketua pada kesempatan yang singkat ini. Kami seluruh berharap menyampaikan terima kasih pada seluruh warga jemaat yang dengan sukarela menunjukkan bakti melalui partisipasi aktif di dalam peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan pelayanan yang semakin kini di gereja kita. Akhir kata, kami semua pendeta dan berharap sadar akan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan dalam pelayanan yang akan dilakukan selama 1 tahun ini. Tentu tidak ada yang sempurna, dan kalaupun ada yang sempurna, sudah pasti ini bukan kami. Namun di dalam ketidaksempurnaan ini, biarlah kami merayakan kebebasan untuk merebakkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, untuk seluruh warga jemaat, kami mohon maaf. Marilah kita sambut tahun baru ini dengan penantian baru, pengharapan baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai kita semua, dan kita berdua kiranya pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Selamat menyongsong tahun baru 2020. Salam, orang semua ini kasih. Jauh kami mah, balita, pakai kuliah, ibu gasan, nasabah. Laporan keuangan tahun 2020 HKBP Cimahi Jalan Sisi Maharaja. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, yang telah memberkati gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Sisi Maharaja dari masa-masa yang lalu dan sepanjang tahun Parubiao 2020. Atas berkat Tuhan kita, program kuliah 2020 dapat terselenggara dengan baik dengan didukung pembiayaan yang optimal. Hampir semua program yang direncanakan sesuai dengan anggaran tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Berikut kami sampaikan laporan keuangan HKBP Cimahi Jalan Sisi Maharaja periode Desember 2019 sampai dengan November 2020 sebagai berikut. Pertama, kas kuliah. Saldo awal 137 juta
rupiah. Pemasukan sepanjang tahun 2020 Rp1.645.412. Pengeluaran Rp1.223.800.956. Sehingga saldo akhir kas harian tahun ini adalah Rp259.388.801. Yang kedua, kas pusat. Saldo awal Rp11.291.500. Pemasukan kas pusat Rp124.468.200. Yang sudah keluar atau dikirimkan ke kantor pusat Rp74.933.700. Sehingga saldo kas kantor pusat di gereja kita adalah Rp60.826.000. Yang ketiga, kas diakoni sosial harian. Saldo awal Rp135.186.630. Pemasukan sepanjang tahun ini Rp153.991.800. Pengeluaran Rp256.698.000. Sehingga saldo kas diakoni sosial gereja kita Rp32.480.430. Selanjutnya yang keempat, kas majelis atau ucapan syukur kepada majelis gereja kita. Saldo awal Rp18.555.000. Pemasukan tahun ini Rp53.715.000. Pengeluaran Rp53.195.000. Saldo akhir kas majelis gereja kita Rp19.075.000. Yang berikut, yang kelima, kas pembangunan. Saldo awal Rp121.470.700. Pemasukan kas pembangunan sepanjang tahun ini Rp601.714.000. Pengeluaran Rp678.964.700. Saldo kas pembangunan gereja kita Rp44.220.000. Jumlah kumulatif atau keseluruhan saldo awal Rp429.175. Kumulatif pemasukan sepanjang tahun ini Rp2.279.412. Pengeluaran total sepanjang tahun ini Rp2.287.000. Kami ulangi, Rp2.287.356. Sehingga total saldo dalam kas gereja kita, kas harian pusat, desa, majelis dan pembangunan, saldonya adalah Rp415.990.231. Selanjutnya mengenal daftar inventaris harta milik gereja kita, gereja KPJ Cimahi Jalan Sisi Aman Raja.
Tuhan mama masuk di kelas kelas. Jual
Kedua kami semangat yang bisa kami berikan. Semua ini mana terutama masyarakat kami, karena itu masalah kami selama ya akal jumpa kita akal kami menang dan selamat di jalan tahun baru. Semua ini masyarakat kami melayani orang seperti dalam bagaimana. Shalom, Rasul kita sahabat, menanti Rasul, sahabat Rasul kita biar dicintai semua rakyat. Amanah rakyat dari untuk mulai perbuatan mereka kasih. Siapa asli buat bantuan, kita sahabat Rasul dunia, apa yang dicintai semua rakyat. Kita, aku, ibadat tadi tahun 2020. Sampai masuk Rabu berpikir berbeda-beda nama sampai dengan pokok-pokok satu usia ulang lebih bukan kuasa dunia tersebut soal kita disuruh makalah sama 7 tahun sama tempat beliau alani aman karena pada kata pada mengenai dari orang tua ibu yang tahu yang mencari dengan sisi nama anak jala luas dunia, dan kami berhalal, koi dalam
Firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Kalau satu
Firman Tuhan ini yang terus menguatkan kehidupan kita, yang tidak pernah usah, yang disebut suara kita, disuruh berbuatnya bahkan harus sekarang dimintai. Setiap anak kita hadapan firman Tuhan jawab seperti itu. Mari kita cinta, bagus, masih membawa kita dan tidak pernah
Sabigi akan dibata apa yang untuk kita asal menghubungi di hasil kongan mengiai hubungan masalah asal hubungan masih tutuhi kasih nasaroha nama sakun usul hubungan tarawon ai soal dulu nasadari semua dulu di satu pasangan hubungan alain yang dulu disaliri pendidiknya ia akan ditempat ima nasabel lalu kita mengatakan lakata atau yang beribu usada dan Kristus Tuhan menurut Timotius nasibun ini maka Allah dosa kami dan sabun pada matai atau rapat Tuhan di sisi mata bukan asasi doa borat mahal menjalani tahun 2000 sana di bagasan masuk
Di pasu-pasu jalan diramu Tuhan di matamu, di sonjakun Tuhan di matamu hina tuh jalan asima rohana minahu, di dompakun Tuhan di matamu hina tuh dari pasal rohana mina tuntun ini. Selamat menyongsong tabur pusaka kita saluna di mahkamah masing-masing kita. Horas. Lain kan juga. Halo, saudara. Halo, saudara juga. Barilah dong. Jangan